berhasil mempertemukan tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yulian Nurbayanti, jurusan manajemen. Saya berdiri di sini untuk membahas satuan dasar untuk dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa. Ketiga, kalian tak asing dengan rokok, bukan? Siapa yang tidak tahu rokok? Apa itu? Ya, betul. Benda ini kecil, tapi dapat menimbulkan efek yang begitu besar bagi penikmatnya dan orang di sekelilingnya. Bukan rahasia umum lagi jika di kalangan para perokok sudah mengetahui kata Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati itu sendiri dan lain-lain. Apalagi saat ini isu global warming dan environment banyak disindir masyarakat dunia, dan hal ini mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk menghargai bahan-bahan sisa atau limbah sampah. Berpotensi untuk memanfaatkan SDA tersebut lebih dari setahun. Terhitung sejak Juli 1997, bangsa Indonesia mengalami krisis moneter. Akibatnya banyak yang kita rasakan, mulai dari daya beli masyarakat yang rendah, namun harga barang dan kebutuhan tetap melonjak. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini Kebutuhan untuk eksis dalam masyarakat dan pergaulan akan terpaksa dipenuhi konsumtif yang berlebihan. Betul, menjadi cantik dan gaya merupakan impian semua perempuan. Namun apakah sebatas itu saja arti cantik dan gaya untuk Anda? Cantik dan gaya didefinisikan sebelumnya masih sebatas persepsi, pendapat, dan pada akhirnya adalah suatu kondisi yang menjadi tolak ukur menurut pandangan masyarakat.
tidak penting seperti nongkrong atau melakukan hal-hal berbahaya lainnya seperti mungkin di mana hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor mendekatkan mereka pada titik kesuksesan jalan upaya menggapai harapan maupun impian. Yang keenam, bekerja keras. Orang sabar dengan stabilitas emosi yang dimiliki dapat menjembatani sekaligus menyelaraskan antara keinginan, pikiran, dan zakat. Hal itu pada akhirnya membentuk pribadi yang baik untuk bekerja keras memperjuangkan harapan maupun impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Pangestu, akan membawakan pidato tentang pendidikan di era globalisasi. Rekan-rekan sekalian, disadari ataupun tidak, pola hidup kita telah banyak terpengaruh oleh arus globalisasi yang makin nyata. Globalisasi memang banyak berpengaruh dalam berbagai aspek. Contohnya adalah transportasi yang dulunya berbentuk angkutan tradisional atau angkutan umum seperti biasa, namun sejalan dengan perkembangan teknologi, moda transportasi makin rapi, mudah, dan nyaman digunakan. Yang kedua adalah dalam bidang komunikasi. Kalau kita ingat zaman dahulu, berkomunikasi dengan orang-orang di luar daerah mesti berkirim lewat surat satu sama lain. Tapi kini dengan hadirnya teknologi yang canggih, komunikasi jarak jauh bisa dilakukan menggunakan ponsel ataupun handphone. Kita tidak perlu harus berkirim surat yang begitu lama, sebab kini hadir layanan komunikasi instan yang cepat dan mudah. Semua contoh-contoh perkembangan di atas tak lepas dari perkembangan internet yang makin canggih. Tak hayal, hadirnya teknologi ini benar-benar memudahkan hidup manusia. Terus yang harus diperhatikan adalah meski arus globalisasi ini begitu kencang, kita juga mesti mampu membentengi diri hal-hal negatif. Tidak semua kemudahan tersebut menghasilkan sesuatu yang positif. Hal yang negatif pun sangat mudah untuk didapatkan. Karena itu, kita sebagai tenaga pendidik di dunia pendidikan Indonesia, ayo kita contohkan bagaimana memilih dan memilah informasi yang benar. Ayo kita mempelajari bagaimana menggunakan media sosial secara arif dan bijak supaya para peserta pendidik tidak terjerumus dalam arah yang salah dan justru akan membawa mereka dalam gerbong perilaku yang kurang terpuji. Demikianlah pidato singkat yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan satu pidato yang bernama Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Narkoba adalah singkatan dan narkotika dan obat bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika dan zat adiktif. Semua istilah itu menunjuk kepada zat berbahaya yang dapat menimbulkan efek kecanduan atau sakau. Narkoba atau nafsa adalah musuh yang berbahaya bagi generasi muda. Narkoba dapat menyebabkan orang tak akan peduli kepada benar dan salah, tak peduli kepada masa depan, dan orang yang sudah kecanduan narkoba hidupnya akan berlalu dibayangi rasa tidak tenang bila tidak menggunakan zat tersebut. Lihatlah mereka yang kecanduan narkoba, tubuh kering kerontang, bicara tidak jelas, dan tidak acuh, agresif, dan bisa melakukan apapun demi narkoba. Ini jelas tidak baik bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Jadi, katakanlah no pada narkoba. Jangan pernah sedikit pun untuk mencoba, karena jika awalnya mencoba,
lama-kelamaan menjadi terbiasa. Lebih baik tak pernah mengenal narkoba sama sekali daripada menjadi budak narkoba. Saudara sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini saya mengajak rekan-rekan generasi muda untuk menjauhi narkoba. Marilah kita ini masa muda dengan kegiatan yang bermanfaat seperti ikut kursus keterampilan, ikut kegiatan sosial, menjadi anggota remaja masjid atau gereja, menjadi anggota klub, olahraga, dan sebagainya. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Agar bangsa ini maju, maka generasi mudanya harus sehat jasmani dan rohani. Rupanya cukup sekian pembicaraan saya, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.